Sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi, siang Bapak Ibu, Shalom. Ya, karena tadi ibadah pagi juga saya pelayanan, jadi saya pikir masih pagi, saudara ya. Apa kabarnya, saudara? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Ya, kalau tidak sehat nggak mungkin ke sini ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya terlebih bersuka cita berada di tengah-tengah saudara. Kenapa? Karena memang beberapa bulan lalu saya ke sini, tapi untuk ibadah jam 2:30 baru kali ini. Maka perkenalkan saya Joy Manwaru. Joy artinya sukacita, Men artinya laki-laki. Jadi arti nama saya adalah laki-laki yang bersukacita. Tapi saya percaya semua orang di ruangan dia bersukacita. Amin. Saudara kasih Tuhan, Waruwu adalah marga asli dari Nias. Jadi saya asli orang Nias. Ada orang Nias di sini? Ada, ngaku aja kalau orang Nias. Gak ada orang Nias ya. Oke, berarti saya sudah boleh pulang Pak. Gitu. Gak ada teman. Saudara kasih Tuhan, saya adalah seorang pendeta pengajaran atau teaching pastor di Gereja Betani THB ya, di belakang Harapan Indah. Dan saya seorang dosen di STT Bethesda Harapan Indah di samping Pasar Modern di dalam sentra niaga. Dan saya kesini tadi tidak datang sendiri, saya bersama dengan istri saya yang kami sebenarnya masih pengantin baru karena kami baru menikah tanggal 3 bulan Februari kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu melihat wajah saya berseri-seri itu karena wajah pengantin Bapak Ibu, pengantin baru. Nah, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu bisa keep in touch dengan saya di Instagram karena saya aktif di Instagram di Joy Manwaru. Nanti silakan saudara lihat-lihat, saya sering menulis renungan di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya memberikan judul renungan kita hari ini, saya berikan judul Jangan Menyerah. Sama-sama katakan. Tadi WL sering di sela-sela penyembahan bilang, kami tidak menyerah, tapi kami berserah. Nah itu baru betul itu. Tidak menyerah tapi berserah gitu ya. Nah saudara, kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan eksposisi dari ayat 1 sampai banyak ayatnya saudara. Ayat ke-18. Ya, tapi nanti pelan-pelan saja kita lihat. Ya, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ini kisahnya adalah Elia itu sudah berperang atau berargumentasi dengan para nabi-nabi Baal dan jumlahnya itu tidak sedikit, 400 nabi. Jadi bayangkan saudara melawan seorang pendeta, seorang diri melawan 400 dukun. Nah, itu yang dilakukan Elia pada saat itu. Tapi menariknya saudara, ada di balik kemenangan Elia itu, nanti kita lihat ada sesuatu yang menarik yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi dimulai dengan ayat yang ke-1, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, apa yang dilakukan Elia tadi, dia mengalahkan 400 nabi Baal, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang usruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara yang kasih Tuhan, Elia ini bukan orang biasa di dalam hal dia melakukan mukjizat. Jadi pada waktu itu dia berhadapan dengan 400 nabi Baal. Jadi diujinya begini, siapa yang bisa korbannya dilahap api dari surga, itu Allah yang benar. Sama seperti misalnya kita di Indonesia ini ada 5 agama. Saya mau tanya kepada saudara, mana agama yang paling benar? Kenapa saudara yang gak masuk Islam aja? Dari mana saudara tahu agama Kristen yang paling benar? Kan itu perdebatannya pada waktu itu. Maka mereka bertarung, siapa yang dimakan lahap api korban dari langit, itu agak keyakinan yang paling benar. Maka Elia bilang, ya udah, sok duluan. 400 nabi itu membuat korban, lalu mereka caca gitu ya. Datanglah api dari langit. Tidak datang apinya. Sampai hampir seharian, berjam-jam mereka berseru, tidak datang api dari langit. Lalu Elia bilang, nah sekarang giliran saya. Dia ambil korbannya, dia satu di atas mezbah,
Lalu dia taruh parit sekelilingnya, dia taruh air, dan setelah dia semuanya siap, dia berseru, Allah Yahweh, inilah bangsa yang tegar tengkuk, perlihatkanlah dirimu kepada mereka. Ambillah korban ini sebagai persembahan di hadapanmu. Seketika Bapak Ibu, dalam hanya 1 detik, tiba-tiba muncul api dari langit, lalu memakan korban itu. Dengan demikian, maka Elia menang dalam pertarungan ini. Tetapi, ya, Ratu Izebel mendengar kabar ini. Lalu dia berkata, ya setelah kemenangan Elia itu kan dia membunuh para nabi-nabi yang 400 itu. Lalu Izebel berkata, kalau besok kira-kira hari jam ini kamu tidak mati, ya maka jangan sebut saya Izebel. Saya akan membunuh kamu, saya akan kejar kamu. Maka apa yang terjadi saudara? Ayat yang ketiga berkata begini, maka takutlah ia. Elia tidak sama seperti saudara. Setiap kita di ruangan ini, dan suatu waktu di masa depan, kita semua akan mati. Tubuh kita akan binasa. Tapi Elia tidak pernah mati. Setiap kita di ruangan ini mungkin pernah melihat mukjizat. Tapi pernah enggak melihat mukjizat api turun dari langit? Tapi Elia pernah melakukan itu. Dan dia pernah menahan hujan selama 3 tahun. Kekeringan terjadi karena Elia menahan jangan hujan. Saya rasa di ruangan ini mungkin 1 hari kita tahan hujan itu masih sudah oke. Ini 3 tahun saudara. Kemarin sih waktu kami nikah saya tahan hujan juga 1 hari Bapak Ibu. Karena itu kan tanggal 3 Februari kemarin kan dari akhir Januari sudah hujan terus, banjir. Tanggal 2 malam kami ke Hotel Santika, itu kami sampai ke hotel itu lewatin banjir. Saya sudah pusing, gimana ini Tuhan, besok kalau hujan, banjir, tidak ada yang datang ke acara kami. Akhirnya kami doa saudara. Pas sudah mau tidur saudara, saya rubah doa saya bilang begini, Tuhan, kalau bisa sekiranya Engkau mau, besok tidak terjadi hujan. Sekalipun selama seminggu ini hujan terus dan banjir. Tapi jika Engkau izinkan besok matahari terbit cerah seperti sebelum-sebelumnya, jangan hujan. Tetapi sekalipun seandainya Engkau mau besok tetap hujan, aku dan istriku akan tetap bersyukur kepadamu. Itu doanya Bapak Ibu. Jadi hujan tidak hujan, kami tetap akan bersyukur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanggal 3 besok pagi, kami bangun. Wah, cerah sekali, matahari kelihatan. Ya, tidak hujan. Sampai malam resepsi, sama sekali tidak hujan. Besok tanggal 4 hari Minggu, langsung hujan lagi Bapak Ibu. Jadi hari Jumat hujan, hari Sabtu tidak hujan, hari Minggu hujan lagi. Jadi saya pernah menahan hujan 1 hari Bapak Ibu. Tapi Elia menahan hujan selama 3 tahun. Elia ini luar biasa saudara. Tapi orang yang semacam ini ternyata pernah takut. Ayat yang ketiga berkata, maka takutlah ia. Artinya apa saudara? Meskipun Elia adalah seorang yang hebat, dia tetap manusia biasa. Dia takut. Tapi lihat saudara, ketakutannya sebenarnya karena dia mendengar perkataan yang belum tentu terjadi. Izebel berkata, aku akan membunuhmu. Apakah sudah pasti dia bisa dibunuh oleh Izebel? Belum tentu juga. Tapi karena perkataan, kabar burung yang dia dengar, dia menjadi takut dan gemetar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal dia barusan melakukan mukjizat. Bapak Ibu dalam hidup saudara, mungkin pernah Bapak Ibu melihat mukjizat dalam hidup saudara. Tapi saya sudah melihat dalam hidup banyak orang Kristen, termasuk saya pribadi, sekalipun kita sudah melihat banyak mukjizat di masa lalu kita, seringkali kita masih takut hari ini. Kita masih khawatir hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia takut, karena dia mendengar kabar yang sangat menakutkan. Di akhir 2022, banyak kabar bilang 2023, nanti terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Siap-siap. Tahun 2020 itu sudah takut semua orang. Ternyata Bapak Ibu, kemarin tahun 2023, ada yang kelaparan gak di ruangan ini? Semua bisa makan ya? Semua bisa bertahan ya? Semua karena Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Jadi hari ini,
Kita bisa sampai bahkan COVID-19 saudara kita lewati dengan luar biasa. Tapi begini Bapak Ibu, ternyata kita takut itu memang kadang-kadang adalah sisi manusiawi kita. Tapi Tuhan bisa mengerti enggak? Bisa. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat yang keempat berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah itu, sekarang ambil nyawaku, ya, lebih baik aku mati. Ayat ini mengatakan kemudian ia ingin mati. Saudara, siapa kita di ruangan ini yang pernah mengalami masalah yang bertubi-tubi yang luar biasa, dan kita sampai pada pikiran lebih baik kita mati saja. Saudara pernah? Saya angkat tangan karena saya pernah. Tahun 2020 saya menderita penyakit gastritis, peradangan lambung. Lambung saya mengalami peradangan, dan ketika dia kambuh, lambung saya menjadi kram, dada saya panas, leher saya kayak dicekik, kepala saya mau pecah. Setiap malam saya menderita sesak yang luar biasa, seperti mau mati rasanya. Tidak sekali dua kali saya ke kamar mandi, saya hidupin air supaya pada waktu saya nangis di kamar mandi, keluarga saya tidak mendengar saya menangis. Karena saya masih pendeta kan. Nanti adik-adik saya kalau dengar saya nangis kan takutnya mereka jadi lemah. Jadi saya hidupin air, saya nangis-nangis juga. Sampai kapan Tuhan? Karena hampir 2 tahun saya menderita. Seperti mau mati. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Tidak sekali 2 kali saya di tempat tidur, seperti mau mati rasanya, saya berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mungkin lebih baik aku pulang saja, daripada aku seumur hidup menderita seperti ini. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan itu? Elia pernah merasakannya, saudara. Dia ingin mati. Tetapi lihat saudara, di tengah-tengah itu, ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Elia depresi, dia mau mati saja, di bawah pohon ara, dia merasa sendiri. Tapi dengarkan ini, Tuhan tahu di mana Elia. Tuhan tahu apa yang dirasakan Elia. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh malaikat untuk menghampiri Elia. Dan malaikat itu berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Elia buka matanya, oh malaikat ya, dia tidur lagi. Kalau saudara ketemu malaikat, Bapak Ibu ada yang bisa tidur lagi enggak? Saya rasa kita langsung, malaikat. Elia, enggak, dia tidur lagi. Habis dia lihat malaikat, dia tidur lagi. Nah ini ciri-ciri orang depresi, betul. Ini depresi sangat besar depresinya. Sampai ketemu malaikat saja, dia tidur lagi. Untuk yang kedua kalinya akhirnya malaikat bilang, bangun, makanlah. Lalu yang kedua, dia akhirnya bangun, lalu dia makan. Apa yang dia makan Bapak Ibu? Roti bakar. Siapa yang bikin? Malaikat. Saya sering makan roti bakar di bundaran THB Bapak Ibu. Saya sering makan roti bakar di situ. Tapi sampai hari ini, saya tidak pernah dibikinin roti bakar sama malaikat, saudara. Tapi Elia luar biasa. Dia dibikinin roti bakar oleh malaikat. Ya, luar biasa saudara. Dan tahukah saudara apa yang hebatnya? Dia makan satu roti bakar, dan satu roti bakar itu membuat dia kenyang
Berapa hari? 40 hari lamanya. Saya mau katakan kepada saudara, berkat yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara sekarang ini, itu cukup untuk menuntun engkau, membawa engkau bertahun-tahun ke depan. Kalau Elia bisa bertahan 40 hari hanya dengan satu roti bakar, apalagi dengan satu pekerjaan yang Tuhan sudah titipkan kepadamu hari ini. Bersyukur atas roti bakar yang sudah engkau terima. Ada banyak orang yang tidak mensyukuri roti bakar yang dia terima. Masih dalam depresi, mari bangun, kita makan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, orang Israel di padang gurun itu tidak menanam dan tidak menuai. Makanan mereka apa? Turun dari surga, roti mana. Dan yang lebih hebat lagi saudara, sepatu mereka, baju mereka tidak pernah ganti. Selama 40 tahun di padang gurun. Itu mukjizat yang luar biasa. Apa artinya saudara? Jadi kalau anak kecil dia pakai sepatu dari kecil, itu sepatunya mengikuti pertumbuhan kakinya. Dahsyat kan? Ini selama 40 tahun orang Israel di padang gurun. Jadi anak kecil ini, dari umur dia 0, dia umur 5 tahun, sepatunya ikut besar. Dia umur 15 tahun, sepatunya ikut besar. Bapak Ibu kalau bisa mengalami mukjizat ini tidak perlu sepatu baru lagi saudara. Anak-anak tidak perlu beli sepatu lagi. Sepatu kita ikut tumbuh. Itu yang terjadi di padang gurun kepada orang Israel. Apa artinya saudara? Kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan itu cukup bagi saudara. Dia bisa membuat yang tidak mungkin dipikirkan oleh kita. Dia cukupkan bagi kita. Dia cukupkan. Satu roti bakar cukup untuk membuat kita bertahan. Seringkali kita berpikir, tidak cukup satu roti bakar Tuhan. Daging kek. Banyak orang itu dalam hidupnya, sebenarnya kesedihannya, kegalauannya, bukan karena Tuhan tidak memberkati dia, tapi karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia terima. Sama seperti anak kecil yang dikasih permen. Dia lihat temannya punya es krim. Dia bilang sama papanya, ini permen apaan ini? Itu saya mau yang es krim itu. Padahal permen sebenarnya sudah cukup. Demikian dengan kita saudara. Cukup. Kemarin waktu saya menikah dengan istri saya, jujur waktu kami mau menikah itu, saya tidak punya tabungan, dia juga tidak punya tabungan. Kenapa Bapak Ibu? Saya hidup di pelayanan. Ya beginilah hidup saya, secukupnya. Makan untuk 1 hari, cukup 1 hari. Tidak punya tabungan sama sekali. Ya. Saya juga punya tanggungan keluarga, adik-adik. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam pernikahan kami, roti bakar itu diberikan Tuhan hari demi hari. Tuhan cukupkan sampai acara itu selesai. Saya bisa bilang Bapak Ibu, acara kami selesai kemarin karena mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan benar, saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang tidak kami kenal sebelumnya tiba-tiba digerakkan Tuhan. Dikirimlah malaikat-malaikat untuk menolong kami sampai acara ini selesai. Saya berdoa kepada saudara, Tuhan dalam keadaan saudara mungkin sedang depresi, saudara mengalami kelemahan iman, hari ini Tuhan kirim malaikat kepadamu dan engkau akan dibakarin roti bakar. Katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Ya, syukuri pekerjaan saudara ya. Ya, pekerjaan saudara hari ini cukup itu. Ya, kalaupun Tuhan nanti kasih pekerjaan yang lebih baik, nanti pada waktunya Tuhan kasih. Nah, saudara kasih Tuhan tahu di mana Elia berada. Dia tahu kepedihan, dia tahu pergumulan Elia. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dan kemudian di ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar yang kuat, yang membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu
gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu hai di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, ya, kembali ke jalanmu ke Damsyik, dan setelah engkau sampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja, ya, atas Aram. Saudara yang kasih Tuhan, kisah ini, ayat-ayat berikut ini menjelaskan bagaimana kemudian Tuhan hadir menampakkan diri kepada Elia. Dia bersembunyi dalam gua, lalu Tuhan berkata, apa kerjamu di sini hai Elia? Lalu kemudian datang gempa, tidak ada Tuhan di tengah-tengah gempa. Datanglah api, tapi tidak ada Tuhan di dalam api. Di mana ada Tuhan? Ketika angin sepoi-sepoi datang. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali pernyataan Tuhan itu tidak datang dalam hal-hal yang spektakuler, tidak datang dalam hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Seringkali suara Tuhan itu datang dalam hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering berkata kepada jemaat kami, suara Tuhan itu sering datang dari kolong-kolong jembatan. Dari mereka yang membutuhkan makanan dan minuman. Tapi seringkali kita menutup telinga terhadap suara Tuhan yang berseru-seru untuk memberi mereka makan dan minum. Kita maunya suara Tuhan itu kita datang ke KR di gereja, pendeta angkat tangan dan kita langsung manifestasi di situ. Kita berapi-api di situ. Kita sering berpikir hanya di dalam api Tuhan ada. Tetapi ayat ini menunjukkan Tuhan justru ada dalam angin sepoi-sepoi, dalam sesuatu yang kita anggap biasa. Perkataan suamimu setiap hari kepadamu, hai istri-istri, jangan salah, itu bisa jadi suara Tuhan kepadamu. Perkataan istrimu kepadamu setiap hari, hai suami-suami, jangan salah, itu bisa jadi suara Tuhan kepadamu. Perkataan anak-anakmu kepadamu, jangan salah, itu bisa jadi suara Tuhan kepadamu. Gosip orang tentangmu, jangan salah, itu bisa jadi suara Tuhan untukmu. Seringkali kalau kita digosipkan kan, kita langsung bilang, jangan menghakimi dong, hidup saya yang jalani, kenapa kamu repot? Tapi seringkali saudara, saya kalau digosipkan, saya tidak langsung menolak gosip itu. Saya dengarkan dulu apa isi gosipnya. Setelah saya teliti, oh ternyata dari 100 gosip itu, ada 70 fitnah, tapi sebenarnya ada 30 yang benar. Memang saya berbuat salah dalam hal-hal tertentu. Kalau kita tak langsung menutup telinga untuk hal-hal itu Bapak Ibu, kita tidak bisa memperbaiki kesalahan. Suara-suara Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Tidak mesti dari pendeta. Mungkin saya berkata, oh saya mau dengar suara Tuhan dari Pak Pendeta Juiman Waru. Belum tentu saudara kasih Tuhan. Suara Tuhan bisa datang dari anakmu di rumah. Dari hal-hal sederhana yang engkau lihat setiap hari di sekitarmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan berkata kepada Elia, apa kerjamu di sini? Suara Tuhan berkata, apa kerjamu di sini? Saya pernah ditanya Tuhan begini saudara. Jadi waktu saya sampai di Bekasi ini, tahun 2009, saya sebenarnya waktu SMA itu lulus tes masuk UPH, ya, Universitas Pelita Harapan. Waktu itu kami hanya 7 orang dari Nias. Ya, saya waktu SMA lumayan pintar sedikit. Tapi H-1 sudah mau berangkat ke UPH, tiba-tiba saya mendapat penglihatan daripada Tuhan. Saya dibawa ke atas sebuah gunung, lalu setelah saya di atas gunung itu, saya melihat di bawah semua jenis iblis di bawah lembah itu. Setelah itu disingkirkan, lalu saya melihat semua jenis malaikat. Setelah itu disingkirkan, lalu saya melihat lautan manusia di bawah. Setelah itu selesai, Yesus berkata kepada saya di atas gunung itu, 7 hari lagi kamu harus kembali ke atas gunung ini, membawa sebanyak mungkin orang dari lembah itu. Besoknya Bapak Ibu, saya langsung cancel keberangkatan ke UPH. Saya langsung memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi setelah sampai di Bekasi, saya hanya jadi office boy di gereja. Bersih-bersih, ngepel, ya disuruh-suruh, dimarah-marahin, bahkan kadang-kadang dimaki-maki juga. Jadi office boy, kan office boy bagaimana? Jadi keset kaki kan? Sudah kita lakuin pun masih tidak dihargai. Kamu tidak becus, saya nggak tahan waktu itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya masuk kuliah manajemen di Setia YPBI di Cakung. Siapa yang tahu Setia YPBI di Cakung itu? Saya pernah kuliah di situ 3 bulan saudara. Pada waktu bulan ketiga saya kuliah di sana,
Saya lagi ngepel gereja. Tiba-tiba saya dengar suara, kamu mau kemana? Saya lihat belakang, gak ada orang Bapak Ibu. Saya pikir Pak Gembala. Ternyata tidak ada orang. Saya lanjut lagi. Yang kedua, lebih keras lagi suara, kamu mau kemana? Setelah saya melihat ke belakang tidak ada orang Bapak Ibu, saya langsung tutup pintu gereja, saya pulang, saya pikir itu hantu saudara. Saya cerita sama Pak Gembala, dia berkata kepada saya, oh itu bukan hantu, itu bisa jadi suara Tuhan kepadamu. Coba renungkan, apa makna kamu mau kemana? Saya renungkan saudara, oh betul, nanti kalau saya lulus di YPBI, saya mau kemana? Sudah pasti saya kerja di perusahaan, mungkin saya jadi pebisnis, saya tidak jadi pendeta. Saya menolak panggilan Tuhan yang saya terima waktu lulus SMA. Lalu saya langsung stop kuliah YPBI. Saya kembali melanjutkan pelayanan sebagai office boy. Nyapu-nyapu gereja saudara. Saya setia saudara. Ya, saya setia. Jadi sebelum saya jadi pendeta seperti ini Bapak Ibu, saya berangkat dari sebagai cleaning service di gereja. Kalau saya tidak ditanya Tuhan kamu mau kemana itu, mungkin hari ini saya tidak khotbah kepada Bapak Ibu hari ini. Tapi karena saya mendengarkan suara itu, saya berbalik, saya setia. Sekarang saya digunakan Tuhan dalam berbagai pelayanan. Saudara, hari ini, jika hari ini engkau mulai meninggalkan hal-hal baik yang engkau lakukan bagi Tuhan, engkau mulai meninggalkan pelayanan, engkau mulai meninggalkan perbuatan baik yang sudah engkau lakukan, engkau komitmen kepada Tuhan bertahun-tahun yang lalu, kalau engkau mulai meninggalkan itu, saya mau bertanya kepadamu hari ini, kamu mau kemana? Dan Tuhan juga mau bertanya kepada saudara hari ini, kamu mau kemana? Kenapa saudara? Karena Allah Maha Hadir, Dia tahu apapun yang saudara lakukan, Dia hadir di situ. Elia ada di gua, Dia tahu. Maka jangan berpikir, Tuhan tidak tahu, saya lanjutkan apa yang saya lakukan ini. Saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan perbuatan baik. Tuhan hadir di mana-mana. Kalau engkau menyembunyikan dosa, Tuhan tahu di mana kita ada. Tuhan Maha Hadir. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir. Ya, dia berkata begini, ayatnya ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Namsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Muha harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yang ini semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, dari mana alasan kita tidak boleh menyerah? Yang pertama, karena Allah Maha tahu. Di bawah pohon ara, Tuhan tahu kepedihan hati Elia, dan dia datang mengirim malaikat menolong dia. Yang kedua, Allah Maha Hadir. Engkau tidak boleh menyerah, karena Allah hadir dalam setiap jejak hidupmu. Jangan menyerah dengan perbuatan baik yang engkau lakukan, pelayanan yang engkau lakukan, karena dia hadir di sana. Di dalam goa, Elia bersembunyi, Tuhan hadir di sana. Dan yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Allah mampu menegakkan kembali perjanjiannya dengan Daud. Dia akan membunuh raja-raja yang sadis itu tadi. Dia akan binasakan mereka, dan dia akan pilih raja yang baru yang menjadi takut akan Tuhan. Allah Maha Kuasa. Maka saudara yang kasih Tuhan, karena Allah Maha tahu, Allah Maha Hadir, dan Allah Maha Kuasa, kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan kita. Dia tahu penderitaan kita, Dia hadir dalam penderitaan kita, dan Dia tahu berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tahun 2020, waktu saya pulang ke Nias karena sakit saudara, karena sakit, suatu hari saya khotbah di satu gereja, lalu ada satu bapak-bapak itu di belakang, seluruh tubuhnya sudah kuning, saudara yang kasih Tuhan. Tubuhnya sudah kuning. Ya, ternyata belakangan saya tahu dia penyakit liver. Ya, kalau kuning itu kan penyakit liver ya, kalau tidak salah. Dia penyakit liver. Lalu hari itu saudara yang kasih Tuhan, saya berkata kepada jemaat, siapa yang sakit, angkat tangan kirimu dan tangan kananmu taruh di tempat yang sakit. Saya tidak tahu bapak itu. Tapi belakangan dia cerita sama saya, saudara guys Tuhan. Jadi ceritanya begini saudara, dia cerita belakangan sama saya. Dia itu penyakit liver, tapi dia keluarga miskin. Dia ke rumah sakit, biayanya sangat besar sekali. Dia tidak punya uang untuk membayar operasi, saudara guys Tuhan. Dokter berkata kepadanya, kalau engkau tidak dioperasi, beberapa bulan ke depan engkau pasti mati.
Lalu bapak ini berkata dalam hati, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya uang. Lalu dia pulang ke rumah saudara, dia lihat celengannya. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapapun sisa uang dalam celengan ini, saya akan berikan kepadamu, asal aku sembuh Tuhan. Berapapun yang ada dalam celengan ini, aku akan persembahkan kepadamu, asal aku sembuh. Setelah dia bersumpah begitu saudara, hari minggunya dia ke gereja, kebetulan saya yang khotbah. Lalu saya berkata kepada jemaat, angkat tanganmu, dan yang sakit engkau jamah. Dan dari depan ini aku berdoa, engkau sembuh dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak ini dengan iman sambil menangis, dia berdoa supaya dia sembuh dari penyakit liver. Saudara yang kasih Tuhan, dia pulang ke rumah. Dan hari minggu depannya, saya khotbah lagi di gereja itu. Dia ketemu saya di depan pintu gereja. Lalu dia menyalam saya, ada uang di tangannya. Dan dia salam saya, dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah berjanji, berapapun sisa tabungan dalam celengan saya akan berikan kepada Tuhan. Kalau saya sembuh dari penyakit liver, Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh dari penyakit liver. Saya tidak jadi operasi. Dia sambil menangis saudara. Saya sudah sembuh Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah janji kasih sama Tuhan. Sekarang saya persembahkan kepada Tuhan melalui Bapak Pendeta. Terima dengan tulus hati. Bapak Ibu tahu, saya sampai di rumah. Saya buka persembahannya. 20.000 saudara. 20.000. Seorang bapak, sisa tabungan hanya 20.000. Dia tidak punya uang untuk operasi saudara. Tapi dia beriman kepada Tuhan. Dia berkata berapapun aku akan persembahkan kepada. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan 20.000 ini lebih besar dari semua PK yang saya terima di Jakarta. Karena saya terima 20.000 ini dengan air mata dan mukjizat. Saudara mau mengalami mukjizat? Mari jangan menyerah saudara. Allah Maha tahu, dia tahu penderitaan saudara. Allah Maha hadir, dia bisa merasakan penderitaan saudara. Dia tahu, dia hadir di sana. Dan yang ketiga, dia Maha kuasa, dia mampu merubah hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.